Halo Sobat Nalar, selamat datang di Lensa Nalar. Kali ini bersama saya, Biantoro. Biasanya ada JJ ya, karena JJ ini lagi sibuk dengan lensa yang lainnya. Jadi kali ini Lensa Nalar saya ya. Kali ini kita juga kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Dan kita semua pasti sudah kenal, apalagi Indramayu ya. Pasti sudah kenal. Kali ini ada Bapak Hilal Himawan atau biasa kita panggil Mas Hilal. Jangan Bapak dong, Mas aja. Mas aja biar kelihatan muda terus ya. Iya. Sehat Mas Hilal? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Emang aslinya masih muda kawan? Kelihatan sih kita beda cuma 2 tahun ya gitu. Aman aja, nggak apa-apa. Mas Hilal, alhamdulillah kemarin katanya sempat mengalami insiden. Oh iya. Kenapa tuh Mas? Biasa kita ala-ala main skateboard, ternyata badan nggak imbang kan. Oh. Pas jatuhnya ini Salah jatuh. Ya, jadi salah napa. patah. Posisi ini nih, patah terus ada apa fraktur lah, petakan jadi ya nggak bisa nekuk berapa hari. Waduh. Tapi sekarang alhamdulillah nih udah sekarang sehat, udah bisa udah enak lah, udah enak. Alhamdulillah disempet-sempetin ya setelah kemarin abis main skate katanya Mas Hilal tuh. Emang jiwanya selalu muda. Orangnya juga selalu muda ya. Main skate jatuh ya. Siap. Mas Hilal ini selain anggota DPRD Jawa Barat periode berapa Mas? 2024-2029 berarti. 9 di Komisi 4 Komisi sekarang 4. Ya. Komisi 4 tuh kalau teman-teman yang belum tahu tuh mengurusi di bidang apa Mas? Ya infrastruktur pembangunan. Infrastruktur. Ya salah satunya infrastruktur itu ada jalan, PJU, Oke. dan netek bengeknya. Selain anggota DPRD Dapil 4 yang mengurusi banyak 12. Dapil 12 ya, Ya, Komisi 12, 4. ya. Dapil 12 tuh Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon. Ya. Beliau juga salah satu founder dari sekolah politik yang bernama Hilal Himawan Institute. Oh iya betul. Bener nggak, Mas? Betul sekali. Itu saya sempat bergabung, sempat Angkatan merasakan. berapa? Angkatan berapa ya Mas Anggi ya? Angkatan keberapa ya? Oh tapi nggak ini? Belum Nggak full? sempat ini ikut panjang deh. Oh iya oke. Yang sempat merasakan juga euforia dan manfaat ikut dari sekolah politik ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah saya sedikit banyak mengerti roots dari politik. Oke, siap. Sedikit deh ya. Padahal baru sebentar ya. Baru sebentar. Apalagi kalau lama. Apalagi kalau 6 bulan deh Mas saya ikut Nah, boleh lah ya. Oh, jadi politisi udah. Amin ya Allah. Mas Hilal, ini Oke, langsung siap. saja nih ya. Saya tuh sebenarnya penasaran dari kemarin ya, karena saya sudah mengikuti Hilal Himawan Institute ya. Apa sih yang mendasari awalnya Mas? Kenapa nih mau sukarela ya? Itu kan sukarela banget Ya, nih ya kan siap. membuat sekolah politik nih Mas. Awalnya apa tuh Mas triggernya? Ya. Jadi pertama karena melihat kondisi anak-anak muda di Indramayu ya. Yang saya lihat memang masih sangat anti terhadap politik satu. Oke. Anti terhadap politik dan apatis. Terus kemudian ruang-ruang diskusi juga di Indramayu kelihatannya tidak seperti di kota-kota besar itulah. Artinya masih sangat jarang sekali ruang-ruang diskusi di sini di Indramayu. Sehingga saya merasa gelisah dan punya kewajiban untuk bisa mewadahi bagaimana membuat wadah yang bisa mewadahi anak-anak muda, di dalamnya bisa berkumpul, guyup, belajar tentang politik sambil berjejaring. Ya, Awalnya itu. jejaring. Ya. Oke. Nah, alhamdulillah ketika pertama kita buka sekolah politik ini, ternyata antusiasme masyarakat anak-anak muda tinggi. Oke. Sehari dibuka pendaftaran aja udah 50 orang yang daftar gitu kan. Satu kali dah satu hari tuh Satu hari itu udah langsung 50. Hari kedua nambah lagi, bahkan sampai ratusan. Sehingga di angkatan kedua kita bikin seleksi. Jadi ada tes, ada seleksi administrasi, ada tes wawancara. Wawancara juga. Ya, untuk menyaring Ya. kesungguhan dari teman-teman. Jadi bukannya yang nggak keterima bukannya dia nggak mampu, nggak gitu kan, tapi kita pengen tahu aja biar lebih serius lah anak-anak itu untuk ikut materi di sekolah politik ini. Jadi awalnya itu ya, Mas ya. Jadi berjejaring ya sambil belajar tentang politik gitu kan, biar ngumpulnya ngobrolnya
ada manfaatnya. Ada manfaatnya juga kalau anak-anak muda itu biasanya merasa kalau misalkan ada satu circle tuh lebih semangat ya Mas? Ya betul. Gitu ya. Ternyata antusiasnya banyak. Antusiasnya banyak. Sekarang tuh udah angkatan keberapa ya Mas? Besok angkatan ke-7 berarti. Besok angkatan ke-7. Angkatan ke-7. Ya. Kopi Mas. Enggak, terima kasih. Angkatan ke-7 ya. Angkatan ke-7 udah berarti kalau satu angkatan 50 berarti sudah ada 350 orang Ya kurang lebih seperti yang itulah. diluluskan dari Hilal Himawan Institute. Ya, dan itu gratis. Gratis. Gratis, Yang ya. penting teman-teman itu tadi awalnya Mas Hilal tuh mengadakannya tanpa syarat. Ya. Tapi teman-teman yang biar kelihatan keseriusannya dan keniatannya jadi harus ada persyaratan yang harus diikuti, ada tes tulis, ada wawancara juga. Ya, betul, Tujuannya biar ya teman-teman nggak asal ikut kepo Ya. gitu ya Mas ya. Ya. Jadi ada keseriusan, ada niat dari rumah nih Betul. gitu ya. Selain mau ketemu teman-teman, mau belajar juga. Betul. Oke Mas, terus sebenarnya tujuannya Mas Hilal nih Mas dengan membuat sekolah politik ini nih, apakah nantinya dari lulusan-lulusan Hilal Himawan Institute ini ada yang diarahkan untuk ke jalur politik atau hanya untuk sekolah politik ini mencetak lahiran-lahiran yang akan mengedukasi masyarakat tentang politik, Mas? Ya, pertama tentu dengan digagasnya sekolah politik ini, target awal kita adalah memberikan pemahaman buat anak-anak muda tentang politik itu apa. Oke, Bahwa politik itu tidak seperti yang dibayangkan oleh anak-anak muda. betul. Banyak anak-anak muda yang melihat bahwa alergi terhadap politik ya. Ya. Karena politik itu jahat, kotor gitu kan, terus penuh dengan intrik dan lain sebagainya lah. Sehingga kita kasih pemahaman bahwa sebetulnya politik itu adalah alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, gitu kan. Itu yang harus dipahami. Sehingga anak-anak muda itu biar tahu dari kita lahir sampai kita meninggal itu kehidupan kita itu diatur oleh kebijakan politik. Tanpa kita sadari gitu. Betul. Kita sekolah diatur oleh kebijakan politik gitu ya. Sampai kita menikah pun diatur oleh kebijakan politik. Harga susu, harga bahan pokok, Iya. semua kan diatur oleh Betul. kebijakan politik. Iya. Sehingga kita harus paham kalau kitanya menjauh dari dunia politik, maka nanti orang-orang yang membuat kebijakan itu tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang mengawasi. Kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengontrol, nanti cenderung keputusan yang diambilnya sewenang-wenang. Betul. Takutnya gitu. Itu target pertama kita. Biar ada pemahaman itu anak-anak. Terus yang kedua, kita juga pengen mencetak generasi muda itu yang kelak nanti bisa menjadi pemimpin masa depan di daerah. Ya, bukan hanya di politik tapi di bidang-bidang lain juga gitu kan. Sesuai dengan fashionnya. Paling nggak walaupun dia tidak aktif dalam politik praktis, tapi dia memahami tentang kebijakan politik yang ada di Republik ini, gitu. Khususnya di Indramayu, seperti itu. Jadi kita distribusikan anak-anak, walaupun memang masih sangat terbatas ya. Ketika ada ajang yang lebih bergengsi di momen nasional maupun di provinsi, maka saya mendorong mereka untuk ikut. Gitu kan. Kayak kemarin misalnya kader bangsa yang diadakan secara nasional, tokoh-tokohnya, pembicaranya tokoh-tokoh nasional, kita dorong anak-anak sekolah politik untuk ikut, alhamdulillah ada yang ikut. Terus ajang pemilihan bakat, misalnya Putri Hijab Influencer di Jawa Barat, kita juga dorong mereka ikut, kita support. Terus kalau di lokalnya Noknang gitu kan, Noknang, kita juga support, ikut dorong mereka untuk ikut di dalamnya, terlibat, gitu kan. Jadi ruang-ruang informasi yang seperti itu kita berikan kepada anak-anak muda biar tahu dan mereka bisa mengakses gitu lah. Terus kemarin ada lowongan pendamping koperasi yang kita dorong adalah anak-anak sekolah politik gitu kan untuk bisa ikut. Terus ada lowongan apapun gitu kan, sebisa mungkin kami mendahulukan anak-anak alumni sekolah politik untuk bisa aktif dan terlibat di dalamnya gitu kan. Berarti ini semua didorong untuk bisa bermanfaat di masyarakat ya Mas. Ya. Setelah mendapatkan materi-materi atau bab-bab tentang politik, jangan hanya dipakai untuk diri sendiri. Iya, jangan hanya dibicarakan di ruang kelas, Iya. dengan, tetapi di luar kelas juga harus diimplementasikan. Betul, biar banyak orang juga yang merasakan manfaatnya nih. Ya, Bukan betul. cuma ini doang Betul, nih. betul. Gitu. Oke. Itulah kita juga pengen mencetak generasi-generasi muda ya
Terus kemudian yang terakhir juga tujuannya ya untuk berjejaring, Betul. dengan paling nggak dengan ada wadahnya ini teman-teman punya teman baru, Betul. punya informasi baru, Dan juga punya nanti jejaring tuh baru, gitu kan. biasanya anak-anak muda tuh suka ada tongkrongan-tongkrongan itu biasanya tongkrongannya tentang main, Ya, terus ya, tentang biasanya patah hati mas anak-anak muda nih mas. Curhat ya? Curhat. Jadi kan Siap. nanti ada ruang baru untuk anak-anak muda ini harapannya bisa ada diskusi politik terbuka. Ya betul, ya kita dorong kayak gitu. Jadi biar mereka punya relasi, punya kenal dengan orang-orang baru, terus pejabat-pejabat yang ada di Indramayu, yang ada di provinsi, yang ada di nasional. Targetnya itu sih saya. Oke, tadi bicara tentang mendorong. Ini setelah berhasil mendorong dan memajukan teman-teman yang tadi sudah lulus dari Hilal Himawan Institute, Mas. Cara menjaganya seperti apa, Mas? Ya, kita bikin wadah, kita ada wadah alumni sekolah politik. Ya. Wadah itu diatur dan diurus oleh alumni sekolah politik. Nanti wadah ini yang membuat rencana program kerja, kegiatan gitu kan, untuk diimplementasikan di masyarakat ya. Dan itu ide kreatif dari anak-anak alumni sekolah politik ya. Jadi yang sudah alumni maka ada wadahnya alumni sekolah politik gitu. Ya. Nah, wadah inilah yang kemudian yang mengimplementasikan terjun langsung ke masyarakat. Kegiatan-kegiatan, program-program apa yang menurut mereka bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya hanya mendorong saja, memfasilitasi, mendorong apa kira-kira yang menjadi keinginan mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Gitu cara kita menjaga. Sekaligus ya kita juga memberikan kartu alumni ya. Kartu alumni itu yang bisa mereka gunakan untuk misalnya kalau mau makan di kafe mana, di rumah makan mana ada potongan 20%. Terus mau ke bengkel, ada bengkel yang sudah kita kerjasamai itu bisa potongan juga. Ke tempat wisata juga. Nanti ada potongan diskon ketika menunjukkan kartu alumni sekolah politik ini. Jadi selain ada manfaat dari secara keilmuan, ada juga manfaat secara material. Iya. Manfaatnya saya setelah dari Hilal Himawan Institute nih dapat ilmu, tapi di luar juga kita dapat, saya mau makan dapat potongan nih. Iya kan lumayan kalau buat mahasiswa kan 20% kan lumayan. Lumayan tuh kalau belanjanya 20.000 berarti potongannya 4.000 jadi 16.000. 4.000-nya buat parkir 2 kali tuh Mas. Bener, bisa. Mas kalau mau sambil ngopi boleh ngopi dulu. Siap. Agak batuk-batuk itu tadi cara menjaganya ya. Iya gitu, sambil ada pertemuan apa kan kita ada tempat di situ ya, tempat sekolah politik. Jadi mereka kalau mau ngumpul, mau ngobrol apa ngalor ngidul boleh di situ. Nah, itu yang kepo-kepo nanti dilihat aja Instagramnya. Mau tahu di mana tempatnya ada di Instagramnya. Instagramnya apa, Mas? Hilal Himawan Institute. Hilal Himawan Institute. Ada tuh nanti. Ada ininya kan, Mas ya? Alamatnya ya? Ada alamatnya. Nanti juga kalau misalkan ada pembukaan lagi teman-teman bisa registrasi di situ tuh, ada tuh ya. Jadi tapi jangan ngasal. Ya, minimal tahu cara ngisinya sama interview nanti bener ya. Nah, itu ya, oke. Terus juga Mas, apakah nih teman-teman yang udah bergabung nih pada saat proses belajar gitu, apakah teman-teman sekolah politik ini diajarkan membaca regulasi dan anggaran, Mas, atau hanya diajak memahami isu di permukaan tanpa masuk ke dalam dapurnya nih? Jadi enggak, kalau di hari pertama kita berikan pemahaman secara teoritis tentang isu-isu terkini. Ya. Isu-isu terkini yang lagi bergulir lah, yang lagi rame. Kita hadirkan pembicaranya yang bukan hanya menguasai teorinya, tetapi dia juga memegang kebijakan dari isu itu. Nah, karena saya tidak pernah menghadirkan pemateri dari lokal, paling nggak levelnya kalau nggak dari provinsi itu dari nasional. Ya. Gitu kan, staf sus, bahkan kemarin kepala badan pengantasan kemiskinan kita undang juga ke sini, Mas Budi Mas Wijatmiko datang ke sini gitu kan. Jadi di provinsinya kita undang kepala dinas provinsi gitu kan. Jadi yang berkaitan dengan regulasi yang mereka buat gitu kan. Jadi langsung nanya ke sumbernya. Persoalan-persoalan itu bagaimana sih mereka membuat regulasi itu gitu kan. Sehingga ada muncul isu kayak gini, ada salah di mana. Nah, itu kita pelajari secara teoritisnya. Terus kemudian malamnya itu nanti dengan saya nanti yang membuka secara detail tanpa saya tutup-tutupin bagaimana
politik itu dijalankan, bagaimana politik itu membuat peraturan, bagaimana politik itu membuat anggaran, bagaimana politik itu mengawasi, menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, gitu kan, dan lain sebagainya. Itu yang saya jelaskan dengan anak-anak muda secara terbuka lah, nggak ada yang saya tutupin gitu. Ya itu mas, soalnya anak-anak muda itu banyak yang takut untuk bergabung di politik dan banyak yang kepo. Oh ya. Kira-kira saya kalau jadi anggota DPRD ngapain nih? Gitu mas. Itu banyak banget tuh mas yang kepo. Kepo ya? Kepo banget tuh Siap. ya. Saya harus bikin anggaran, cara bikin anggarannya gimana sih gitu. Banyak yang nggak tahu tuh mas, anak-anak muda tuh. Kepo doang, ada rasa kepo tapi ada rasa takut untuk tahu tuh ya politik itu seperti apa. Mas Hilal sendiri mengajar berarti? Iya, saya basicnya kan dosen. Betul. Dosen di Unmir gitu kan, tapi saya tidak pernah tuh ngambil gaji saya selama saya ya kan, saya kasihin ke staff, saya kasihin bagi-bagiin ke TU lah gaji-gaji itu. Jadi saya murni pengen memberikan pengabdian lah dunia pendidikan. Jadi memang dari dosen terus kemudian masuk ke politik dan alhamdulillah terpilih gitu kan. Asik kok politik, nggak seperti yang dipikirkan, yang dibayangkan. Asiknya apa nih mas? Coba, mas. Ya asiknya gini, pernah nggak kamu merasakan bahwa ketika handphone kamu tuh sakti gitu? Belum nih. Nah belum kan? Belum, Nah mas, makanya belum. kan. Coba deh kamu rasakan nanti ketika handphone kamu tuh sakti, kamu nelpon siapapun dan diangkat, terus kamu minta apapun dan dikasih. Pernah nggak kayak gitu? Belum mas. Belum kan? Nah, belum sakti handphonenya kan? Belum. Nah, iya makanya bagaimana caranya membuat handphone kamu tuh sakti? Handphone saya itu sakti kalau misalkan PDKT terus hilang tuh mas. Sakti Hilang, tuh mas, langsung sakti. hilang kan, sakti mas. Iya tuh sakti mas handphone saya. Baru sebatas itu sakti. Sebatas itu kan? Nah. Iya. Makanya kalau di politik itu, karena orang politik itu ketika nelpon dengan stakeholder terkait, kepala dinas, gubernur, gitu, pasti diangkat. Dan menyampaikan menjadi persoalan minta buat di masyarakat pasti dikasih. Sakti tuh mas. Sakti dong, ya kan? Bener, iya. Ya kan Aku sakti lagi- kan? Betul, Mas, Ya. begitu, Mas. Makanya cobain nanti handphonenya biar sakti. Karena percuma handphone bagus-bagus kalau nggak sakti kan. Aduh iya lagi, bener lagi. Iya kan? Nanti saya mau belajar sama Mas Hilal gimana cara melatih handphone saya sebagai handphone yang sakti ya. Handphone jadi sakti. Terus kedua, tanda tangan kita jadi mahal. Pernah nggak tanda tangan kamu ada harganya nggak? Saya biasanya tanda tangan tuh kalau mau ujian kenaikan Ujian tingkat aja Mas. kan. Nah, ini Iya. tanda tangan ada uangnya gitu kan. Sekarang tanda tangan ada uangnya. Wah, Enak iya kan? lagi, enak lagi. Bro. Enak politik itu. Iya. Ya nggak? Coba Mas, ajarin saya Mas. Iya lagi. Jadi, bener ya. nah itu bertanda tangan kan. Terus ngomong, dapat duit gitu kan. Ngomongnya kita tuh dibayar. Iya. Ya kan? Ya betul. Kalau itu saya sudah merasakan. Ya, udah. Tapi sebagai MC ya, MC. bukan sebagai siapa-siapa. Hanya MC aja Mas. Itu juga kalau ada panggungan Mas. Kalau nggak ada saya sedih Mas. Nah makanya kan itu enak kok, di politik itu asik, enak. Belum lagi ketika kita membantu orang ya, dan terus kemudian suatu saat gitu, orang yang kita bantu itu mengucapkan terima kasih ke kita. Iya. Itu kan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Betul. Ya nggak? Betul, betul. Kita ngasih beasiswa ke anak-anak. Setelah mereka lulus 10 tahun ke depan ketemu misalnya dengan kita, Mas, saya ini orang yang Mas Hilal kasih beasiswa dan sekarang saya sudah menjadi jaksa misalnya. Oh, iya benar. Kan seneng. Iya betul. Ya kan? Betul, betul. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita bantu untuk orang-orang di bawah. Makanya saya bilang enak. Enak, benar. Politik itu enak. Tapi saya ini akhirnya kepo sama Mas Hilal ya. Tadi setelah ngobrol, Mas Hilal itu awalnya dosen, terus waktu kuliah di UI itu ambilnya fakultas apa Mas? Politik juga. Ilmu politik ya. Saya bisa kepo nih. Mas Hilal itu dari Komisi 4 yang dimana tugasnya mengurusi infrastruktur ya. Tapi kenapa Mas Hilal bisa sepeduli ini terhadap pendidikan, apalagi di Indramayu Mas? Ya, jadi gini, karena saya basic saya ini, saya dilahirkan dari keluarga guru. Ibu bapak saya guru ya. Terus kemudian juga saya melihat banyak hal tentang dunia pendidikan ketika saya kecil, dan itu terbekas dalam pikiran saya. Itu terbekas dalam pikiran saya. Terus saya belajar ilmu politik dan saya menyadari bahwa pendidikan itu adalah solusi yang sangat manjur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Republik ini. Oke. Ya, baik itu masalah kemiskinan, masalah kebodohan, itu solusinya adalah dengan pendidikan, ya kan? Nah,
pendidikan ini orang sekolah itu mindsetnya bukan untuk ngelamar kerja terus kemudian dapat kerja. Betul. Itu mindset yang keliru ya. Oke. Orang sekolah itu biar punya pola pikir yang berbeda dengan orang yang tidak sekolah. Ya kan? Dengan pola pikir yang berbeda itu sehingga membuat dia bisa melakukan banyak hal. Kan? Tapi kalau yang dikejar adalah nilai, setelah nilai cari kerja, ya berarti tujuannya hanya untuk kerja, gitu kan. Nah, kalau ya yang dikejar adalah merubah mindset pola pikir kita ketika sekolah itu, maka persoalan-persoalan yang ada di Republik ini, maka saya yakin juga akan bisa diselesaikan dengan pendidikan, Mas, ya kan? Ya, karena Indramayu lagi ramai tentang industri, Ya. ya kan? Nah, syarat untuk kerja di industri itu paling nggak SMA, SMA, betul. ya kan? Ya. Nah, Indramayu tingkat pendidikan masyarakatnya lama pendidikan paling hanya 7 tahun. 7 tahun itu berarti sampai SD. SD, SMP. SMP kelas 1 nggak masuk. Mas. Betul. Iya. Sampai SMP lah ya. Berarti kan nggak masuk tuh. Betul. Nah, nanti kita jadi penonton. Yang masuk nanti orang-orang di luar Indramayu. Satu itu, ya. Apalagi sekarang ini akan banyak menyerap puluhan ribu Ya. pekerja untuk di pabrik itu, ya. Kalau ini kita tidak siapkan, maka Indramayu akan menjadi penonton di negaranya di daerahnya sendiri, gitu kan? Kan menjadi penonton di daerah sendiri kan memalukan buat saya. Iya. Ya kan? Betul. Sama Makanya panas gitu Mas ya. iyalah, ngapain orang diam kerja? aja Justru nih. kita ada limbahnya doang kan. Iya betul. Sehingga harusnya yang harus kita persiapkan adalah bagaimana SDM kita itu mampu untuk menyambut industri yang ada di Indramayu, Mas. Ya. Makanya pendidikannya harus digenjot, Betul. gitu kan? Anak-anaknya harus dipaksa untuk mau sekolah, gratis aja nggak cukup, ya kan? Iya. Gratis aja nggak cukup sekarang itu, tapi harus ada penekanan. Ini sudah mulai masuk ke kapasitas Mas Hilal sebagai anggota DPRD di Jawa Barat. Saya mau tahu dulu Mas, apa fakta pertama ya yang Mas Hilal rasakan nih pas jadi anggota DPRD, fakta pertama tentang politik yang ternyata berbeda jauh dari bayangan waktu saat masih jadi dosen atau masih di luar politik, Mas? Fakta pertama yang paling susah, yang mengejutkan buat saya, oh ternyata merubah daerah itu tidak semudah yang kita pikirkan, ya. Tidak semudah yang kita pikirkan. Kenapa? Karena ternyata masyarakat kita juga masih sangat butuh, harus didorong-dorong dulu nih, Ya. harus disuapin dulu, baru mereka mau. Gitu. Kadang masyarakat tuh suka-suka yang instan, ya suka-suka yang praktis. Disuruh untuk melakukan ini mereka malas, melakukan ini mereka nggak mau, kadang ya seperti itu. Jadi mendorong masyarakat untuk punya kesadaran yang tinggi dalam merubah hidupnya itu sulit, tidak semudah yang kita pikirkan. Kemarin saya lewat daerah Muntur, lihat di pinggir jalan banyak sampah. Iya. Besoknya saya telepon, inilah handphone saya Sakti, Iya, ya kan? Sakti nih. Saya telepon ke Kepala Dinas, suruh datang, Oke. ya kan? Nah, yang ngangkutin sampah sampai orangnya itu datang semua ke situ. Dan beko datang ke situ, ya kan? Satu handphone bisa nelfon beko, bisa nelfon truk buat ngangkutin Bisa sampah kan? nelpon orang-orang nih Mas. Orang-orang, Sakti, gitu kan? benar. Ya, Sakti kan? Setuju. Sakti. Setuju kalau Sakti nih. Datang, kita beresin nih sampah, wah udah rapi nih, udah bersih. Selang 2 jam kemudian penuh lagi tuh. 2 jam tuh Mas ya? 2 jam kemudian di situ tuh udah penuh lagi. Sampah kan berarti kan kesadarannya Kesadaran. rendah Betul. terhadap lingkungan. Padahal di pinggir jalan itu, di sampingnya itu kali, gitu kan. Ini kan bahaya sekali. Itu kan tantangan buat saya. Betul. Saya tidak menyalahkan masyarakat ya. Dan saya dibayar di politik ini oleh pajak mereka. Betul. Sehingga itu kewajiban saya untuk tidak menyerah. Betul. Ya kan? Ya makanya ya gimana caranya, kalau mereka masih belum sadar ya saya terus coba lagi gitu kan, coba lagi sampai betul-betul mereka punya kesadaran gitu kan. Kalau nggak sadar-sadar nih Mas. Kalau nggak sadar ya tinggalin. Itulah, kita jalan dengan orang yang sadar saja. Betul. Kalau ya kan, kalau dengan orang yang tidak sadar mah ngapain, kita harusnya udah kita jalan dengan orang-orang yang sadar saja. Setuju. Jadi dari dulu pola pikir saya seperti itu, bagaimana kita bisa jalan dengan orang-orang yang mau maju. Betul. Kalau yang nggak mau maju, ya susah. Iya. Nah, tapi kita juga tidak menyerah untuk terus
memberikan edukasi terhadap masyarakat, gitu kan, agar mereka punya kesadaran diri. Itu fakta pertama yang saya sangat kaget lah. Kaget. Oh ternyata tidak seperti yang kita bayangkan merubah Betul. daerah itu. Iya. Terus fakta yang kedua, yang ketika saya masuk terus kemudian saya menemukan hal yang menurut saya wah tidak seperti ekspektasi saya. Di dalam sistem itu ternyata lebih rumit. Ya kan? Saya udah masuk ke sistem nih, jadi anggota dewan. Oh ternyata nggak bisa saya sendirian merubah sistem itu. Betul. Karena di situ ada hierarki yang tidak bisa saya langkahi. Saya anggota partai misalnya, maka saya harus taat terhadap pimpinan partai, ya kan? Seperti itu. Di dalamnya ada partai-partai lain, dan partai-partai lain pasti punya kepentingan. Betul. Untuk membawa kepentingan golongannya dan kepentingan masyarakat. Dan ini kadang juga berselisih pendapat untuk hal-hal yang kayak gini, ya. Berselisih pendapat, berselisih kepentingan, gitu kan. Ketika berselisih kepentingan itu yang menjadi deadlock, ya kan, sulit seperti itu. Jadi makanya saya dua hal itu yang saya temukan, ya kan, merubah masyarakat itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Terus ternyata di dalam sistem juga tidak seenak yang kita pikirkan juga, gitu kan. Wow, sulit. Betul. Ya, di dalam sistem itu kalau kitanya tidak punya wawasan, tidak punya keahlian dan tidak punya jabatan, merubah sistem itu sulit. Ya. Maka kita harus punya jabatan. Betul. Nah, jabatan itu yang nanti yang bisa kita gunakan untuk merubah kebijakan, regulasi, aturan untuk kepentingan orang banyak. Harus sakti dulu Mas Dompet. Harus ini sakti. apa? HP-nya harus sakti dulu. HP-nya ya? harus sakti. Harus sakti dulu. Harus sakti betul. dulu, kan seperti nah, itu. tadi bicara kemampuan Mas ya, menurut Mas Hilal nih ya. Kemampuan yang harus dimiliki seorang legislator nih Mas. Itu penting atau tidak? Penting dong. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang legislator itu pertama, dia pinter nyocot. Ya kan? Satu. Saya masuk. Satu nih. Yang ya penting kan? modalnya pinter nyocot dulu. Yes. Kalau jadi politisi dia nggak pinter nyocot, nanti dia nggak bisa ngomong di rapat. Setuju. Ketika ngomong, assalamualaikum, apa ya tadi ya, ini, waalaikumsalam. Iya langsung Ya kan? Waalaikumsalam nih Mas ya. Saya pernah menemukan tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Anggota dewan yang kayak itu ada yang kayak gini nggak bisa ngomong. Oke. Nah, modal pertamanya bisa nyocot. Nyocot. Masuk. Nah, kalau kamu MC berarti kan udah pinter nyocot. Itu udah jadi modal dasar. Alhamdulillah masuk kriteria nih satu Tuh. Mas. Ya. Terus yang kedua, Kedua. modal yang kedua itu percaya diri. Harus PD-nya pede banget jadi anggota dewan. Wah saya pede banget Nah, orangnya. kamu orangnya pede banget ya. Iya, Nah, pede jangan banget. malu-malu. Nanti ketika menyampaikan benar, aduh malu takut salah gitu kan. Pokoknya salah benar ngomong aja dulu. Oh salah Ya. bener ngomong aja dulu Ngomong Mas. aja dulu. Nah, Oke. selama untuk kepentingan rakyat ya. Yang Betul. penting ngomong aja dulu. Oke. Nah, terus yang modal yang ketiga bisa nulis. Nah, nulis ini penting untuk menuangkan opini kita, argumentasi kita baik di media, gitu kan, di medsos maupun media elektronik, media cetak, gitu kan. Nah, harus bisa nulis kita. Kalau yang ketiga nih saya agak berat Mas karena Berat, tulisan ya? saya jelek ya. Jadi 1, 2 yang ketiga ya bisa lah saya Bisa lah, ada ini kan sekarang Sekarang kan ada AI kan? AI bisa Ya, tinggal, ngetik lah ya kan, bisa langsung. 1, 2, 3 masuk. Masuk. Ada lagi nggak, masuk. Udah 3 dasar itu. 3 dasar. Yang lainnya sebetulnya yang penting punya kemauan untuk belajar. Iya. Ya. Yang lainnya tuh bisa sambil belajar. Jadi berjalan sambil belajar lah. Itu Ya. namanya learning by doing. Nah, betul. jadi sambil melakukan nanti juga paham sendiri. Oh ya, oh begini ya gitu kan, bikin regulasi itu. Oh isunya begini ya gitu lah. Sambil kita baca. Kan sekarang nggak perlu bawa buku. Betul. Cukup dari HP, lihat betul. apa gitu kan, teori ini gimana aturannya dan lain sebagainya, langsung keluar. Bisa kita baca sambil Itu jalan. tadi diinget-inget ya teman-teman ya. Yang pertama bisa ngomong, Nyocot lah ya. pinter nyocot Ya, yang penting cocot dulu kan. Sing keloro pede. PD. Yang ketiga bisa nulis. Bisa nulis. Ya, bisa nulis. Ya, Penting betul. bisa nulis Mas ya. Penting lah. Bisa nulis makanya Itu poin penting teman-teman itu. itu jangan mengabaikan pendidikan, menganggap pendidikan itu tidak penting. Harus bisa nulis, baca, percaya diri. Percaya diri. Ya kan? Betul. Ya, modalnya PD. Kalau kita pinter, kita punya kemampuan nih. Wawasan kita banyak. Terus kemudian disuruh ngomong kita malu, aduh malu gitu kan, nggak enak sama ini kan, nggak ada gunanya. Betul.
Berarti saya 2029 Bisa jadi Dewan Masjid. Dewan saya DKM saya. Ya, Dewan Kesejahteraan Masjid bisa Iya, saya. bisa. 2029 Ada Bian Dewan for DKM. Kesenian. Dewan Kesenian Indramayu. Dewan Kesenian DKI. saya nggak seni-seni banget Mas orangnya Mas. Jadi susah ya, harus belajar dulu ya. Oke Mas, lanjut lagi. Oke. Nah, bagian mana dari kerjaannya DPRD nih yang paling sering disalahpahami oleh publik Mas? Bagian mana? Iya, sering nggak disalahpahamin sama publik nih? Sering banget gini. Kadang kita itu tidak bisa memberikan informasi yang menyeluruh dan meluas untuk masyarakat, sehingga masyarakat menilai bahwa kita ini nggak ada kerjanya gitu kan. Itu kan satu ya. Kita misalnya ngasih, kita berjuang nih, bikin peraturan tentang pondok pesantren misalnya, Perda. Wah, kita di situ menuangkan ide gagasan kita biar pesantren ini bisa terakomodir, biar pesantren ini bisa lebih diperhatikan gitulah. Kita berikan pemikiran-pemikiran kita. Nah, itu kan adanya di ruang-ruang rapat. Betul. Ya kan? Betul. Masyarakat kan nggak tahu yang kayak gitu. Sehingga dianggapnya bahwa wah, nggak ada kerjanya nih Dewan. Iya. Satu itu. Jadi makanya perlu media penyebaran yang bisa disebarkan kepada masyarakat. Jadi anggota dewan tuh menurut saya wajib punya medsos. Wajib tuh Mas. Wajib sebagai media informasi dan media edukasi kepada rakyat gitu kan, bahwa kami ini melakukan ini loh gitu kan. Kami ini memperjuangkan ini loh untuk rakyat. Betul. Nah, itu. Di ruang-ruang itu kadang menjadi problematika ya. Belum lagi ketika kita memberikan ataupun mendorong menyelesaikan persoalan di masyarakat misalnya kan, kalau ini tidak terekspos dengan baik, maka orang kan menganggapnya apa sih kerjanya anggota dewan ini gitu kan. Padahal tanpa mereka sadari gitu kan, kita udah membantu orang yang lagi kesusahan masalah kriminal misalnya, karena anaknya dicabuli atau karena ada hak-haknya yang diambil gitu kan, atau persoalan-persoalan kehidupan lainnya gitu kan. Nah, ini kan sedikit sekali orang yang mengetahui itu. Sehingga dianggapnya bahwa oh, nggak ada kerjanya di dewan gitu kan. Nah, kadang problematikanya di situ sih, bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa terinformasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat yang ada di dapilnya. Begitu. Jadi Itu problemnya. masalahnya itu adalah ya masyarakat ini tidak tahu sebenarnya apa yang dilakukan Mas Hilal di dalam gitu. Ya. Nah, itu tadi. Tapi sebenarnya karena masyarakat itu ada sebagian masyarakat yang minim literasi juga Mas. Ya. Jadi, dia malas membaca, dia malas melihat, dia malas menonton, gitulah ya. Betul. Jadi ini sebenarnya harus sinkron antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Jangan rakyatnya selalu merasa benar terus tuh Mas. Ya, harus sinkron ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau tahu harus baca literasi ya. Kalau mau tahu Mas Hilal ngapain aja sih? Mas Hilal ada TikTok, dilihat di TikToknya Mas Hilal apa aja agendanya, kemana aja ya kan. Atau misalkan ada tulisan-tulisan redaksi-redaksi. Hari ini Mas Hilal memperjuangkan apa, itu harus dibaca. Karena Mas Hilal tidak punya nomor HP kalian. Ya, tidak sesakti itu ya. Yang Mas Hilal punya adalah nomor-nomor orang-orang yang bisa dihubungi dan itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Siap. Itu ya. Oke Mas, tadi udah bahas pertama kagetnya gimana setelah gabung ke dalam ya. Terus yang kedua tadi gimana caranya untuk menyampaikan informasi ya. Ini masuk ke dalam bab yang berkaitan dengan sekarang Mas Hilal duduki di Komisi 4. Oke. Saya sendiri pribadi itu mau bertanyanya banyak, Mas. Boleh ya? Boleh. Ini nih, saya tuh kadang kalau misalkan ke wilayah Pantura nih, Mas. Ya. Banyak itu lampu-lampu yang mati atau jalan yang gelap tuh, Mas. Ya. Itu sebenarnya Mas Hilal sendiri itu tugasnya apakah itu mengawasi, memberikan peraturan, memberikan gagasan, atau Mas Hilal itu bisa mengeksekusi tuh, Mas? Oke. Lampu-lampu nih, Mas. Ya, oke. Kalau tugas fungsi kita kan pertama controlling. Kita nggak punya hak eksekusi ya. Karena kita hanya bisa mengawasi kerjanya eksekutif. Ya.
Terus kemudian budgeting. Budgeting itu kita memberikan anggaran lah terhadap usulan anggaran yang dibuat oleh eksekutif ya. Terus legislasi. Legislasi itu membuat peraturan perda ya. Tapi prinsipnya kalau berkaitan dengan lampu itu terkadang ada kewenangan yang berbeda juga ya. Kalau di Pantura itu lampu itu ada kewenangannya pemerintah pusat. Oke. Ya kan? Sehingga kita tidak bisa masuk di dalamnya. Terus ada kewenangan juga, kewenangan provinsi, Mas. Lampu-lampu yang di jalan provinsi itu kewenangannya provinsi. Ada juga lampu-lampu yang kewenangannya kabupaten. Jadi kita nggak bisa mengintervensi masuk di dalam kewenangan-kewenangan itu. Nah, tinggal ada di kewenangan mana yang lampu-lampunya mati. Tapi kebanyakan itu kewenangan yang lampu-lampunya mati itu di jalan-jalan nasional ya. Kebijakannya maksudnya kewenangannya pemerintah pusat. Ya. Tapi kalau di pemerintah maksudnya di kewenangannya provinsi, sekarang sampean udah bisa lihat misalnya di daerah Cikedung ya, di jalan-jalan provinsi itu ada tiang lampu yang motifnya agak bagus itu yang ada gambar Jawa Baratnya. Sekarang udah mulai tampak karena kita menganggarkan itu hampir 800 triliun untuk PJU. 800 triliun? Enggak, 800 miliar, sorry. 800 miliar. 800 miliar untuk PJU. Makanya kayak dari sepanjang jalan Pekandangan sampai Jatibarang, ya. itu kan saya mengusulkan agar dibangun PJU di situ. Terus kemudian dari Bangkolo Ilir ke Kertajati sampai sana juga sama. Ya. Kan udah dibangun Itu tuh. jalannya provinsi ya? Yang provinsi. Provinsi ya. Terus nanti dari Jatibarang ke Karangampel. Oke. Dari Jatibarang ke Karangampel, terus nanti di daerah barat juga ada beberapa titik. Nanti ada sampean kalau nanti lihat jalan ada PJU yang beda sendiri ya. Ya. Yang beda sendiri berarti itu punya Jawa Barat tuh. Oh. Yang ada motifnya, nggak hanya sekedar lampu ya. Ya. Tiang gitu, tapi ada motifnya tuh. Ada motifnya di atasnya apanya dan sebagainya lah. Jadi itu tetap yang membuat anggaran itu dari pemerintah. Iya, dari pemerintah, Ya, Pemprov dalam hal ini. DPRD itu menyetujui atau tidak anggaran yang akan dikeluarkan itu. Oke. Itu PJU tahun ini 800 miliar, tahun depan juga kemungkinan akan dipertahankan. Targetnya Pak Gubernur itu ya jalan-jalan di Jawa Barat itu selain jalannya mulus, lebar, terus kemudian juga penerangan jalannya itu memadai layak gitulah. Oke. Itu target Pak Gubernur biar kelihatan bahwa ketika masuk ini Jawa Barat gitu. Iya. Aku sebagai masyarakat Indramayu juga mau tahu lagi nih Mas. Apa yang akan khususnya di bidang Mas Hilal ya di Komisi 4 ya. Apa yang difokuskan pada saat ini itu fokus utamanya provinsi itu akan memfokuskan ke Indramayu nih Mas. Apa yang difokuskan Mas? Ya. Apa jalan, lampu atau dan lain-lain? Nah jalan, kalau kamu dari Patrol sampai ke Gantar itu kan jalannya udah bagus. Betul. Nah itu saya yang memperjuangkan. Pak Gubernur lah saya minta ke Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur kemudian ada keinginan untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi. Dalamnya jalan dengan dari Patrol ke Bantarwaru itu lihat aja jalannya sekarang udah bagus ya kan. Terus dari Trisi ya kan ke Jangga sana ya ke Cikemurang itu kan sekarang jalannya udah bagus ya kan. Nah jadi jalan-jalan provinsi kita itu menganggarkan hampir 100 miliar untuk membangun jalan di provinsi tahun ini ya. Tahun ini 100 miliar itu bisa jadi berapa kilo ya Mas ya? Kiloan lah, banyak lah. Dari sini sampai ke Semarang kayaknya bisa lah Mas ya? 100 miliar ya? Bisa, berarti banyak tahun ini provinsi itu menganggarkan untuk jalan. Iya, untuk infrastruktur itu banyak sekali. Bahkan Pak Gubernur itu menganggarkan se-Jawa Barat itu triliunan lah. Untuk infrastruktur itu. Ya triliunan, itu keseriusan Pak Gubernur untuk membenahi jalan-jalan yang ada di Jawa Barat biar jalannya mulus. Target Pak Gubernur seperti itu. Oke, Mas, saya ini mau tanya lagi Mas. Kira-kira kapan ya kita punya jalan tol ya Mas ya biar kemana-mana gampang gitu Mas ya? Nah, kan Kapan kira-kira ini juga yang Pak Gubernur tanyakan. Pak Gubernur itu ada keseriusan, ya. Hebatnya Pak Gubernur di situ menanyakan untuk akses jalan tol juga ini juga akan dibuka nanti, ya. Jadi di kilometer berapa gitu nanti kita exit tolnya nanti lewat situ. Nanti akan ada nih. Iya itu sudah mulai dirumuskan gitu kan. Dan keinginan Pak Gubernur juga membuka akses itu biar jadi nanti
kita itu ketika keluar tol itu bisa langsung cepet lah, memangkas waktu beberapa menit lah gitu kan. Betul. Untuk bisa langsung sampai itu nanti akan dibuka tuh Dan kemarin juga kalau misalkan ada tol itu perputaran ekonominya bisa lebih hidup ya Mas ya. Karena kan aksesnya dari sini kalau mau ngirim keluar kota lebih gampang. Ya. Begitupun keluar kota juga kalau mau ke sini ngirim bahan baku lebih gampang ya. Iya, Harapannya sih kalau ada jalan tol biar kita bisa ekonominya lebih berkembang lagi. ya exit jalan tol yang jelas mau dibuka lagi nanti untuk Indramayu, terus juga untuk mempermudah haji dari Indramayu ke Kertajati juga kan. Oh iya. Nanti juga di situ rencananya akan dipangkas juga jalan untuk bisa menuju situ. Spill Mas, daerah mana dong Mas? Ya itu pokoknya menuju Kertajati saja. Kertajati berarti dari area Jati Sebelum Dana ya? Kertajati, sebelum Kertajati ya daerah situ. daerah ya, Tugdana dan sekitarnya lah. Ya, daerah situ nanti. Maka ada tol guys. Jadi kita kalau misalkan mau keluar kota lebih cepat ya. Lah mau jalan-jalan ke Bandung lebih cepat di Indramayu ada tol ya. Seperti Mas, itu. tadi Banyak. kan aku kan udah ngobrol tuh ya. Tadi sudah ke kerjaannya Mas Hilal deh ya. Tadi Komisi 4 nih. Aku Ya. mau nanya tentang di luar dari Komisi 4. Boleh. Boleh ya. Sekarang kan di Jawa Barat itu angka penganggurannya sangat tinggi ya. Oke. Sangat tinggi ya. Tindakan konkret yang DPRD lakukan nih Mas ya. Apa aja sebenarnya untuk Jawa Barat khususnya Indramayu Mas? Ya, oke. Makanya kan yang didorong itu adalah bagaimana investasi asing ataupun investasi nasional itu bisa masuk ke Jawa Barat satu itu. Ya. Jadi serumusnya adalah semakin besar investasi yang ada di Jawa Barat, maka semakin kecil angka pengangguran itu. Betul. Ya, makanya kita terus berusaha untuk memperbaiki, untuk mendorong agar investasi itu tumbuh kembang di Jawa Barat. Nah, salah satunya biar investasi itu tumbuh kembang di Jawa Barat, ya regulasinya harus dipermudah. Ya. Biar investor itu masuk ke Jawa Barat itu punya kepastian hukum, Betul. punya pelayanan yang enak, terus kemudahan, nggak ribet gitu lah. Kan enak investor nanti, seneng mereka kalau ada kepastian hukum, terus mudah, nggak berbelit-belit gitu kan. Mereka nyaman satu itu. Jadi regulasinya kita bikin, kita buat agar investornya nyaman untuk bisa investasi di Jawa Barat. Kemarin alhamdulillah baru selesai Perda tentang kemudahan berusaha dan investasi di Jawa Barat. Kemudian kebetulan yang bikin peraturannya saya ketuanya gitu kan yang bikin, dan sudah rampung. Itu kita memberikan jaminan yang nyaman untuk para investor yang berinvestasi di Jawa Barat ya. Nah, ketika investasi tumbuh di Jawa Barat, maka di situ kan nanti akan banyak lapangan-lapangan pekerjaan. Betul. Lapangan-lapangan pekerjaan inilah yang nanti akan dibuka untuk masyarakat Jawa Barat. Di Indramayu pun sama, ya kan? Di mana? Di Losarang itu ada sekitar berapa ratus hektar yang nanti akan dijadikan untuk wilayah pabrik, ya. Ya. Kemarin Kerangkeng sudah buka, ya kan? Pabrik sepatu. Kemudian di Cikamurang, jadi nanti akan banyak pabrik yang ada di Indramayu. Jadi makanya kita harus siap-siap nih. Ya. Masyarakat Indramayu untuk menghadapi industrialisasi yang lagi berkembang di Indramayu. Betul. Nah, itu kan salah satu upaya kita agar mengurangi pengangguran, Mas. Oke. Dengan investasi itu, investasinya tumbuh. Ketika investasinya tumbuh, banyak lapangan pekerjaan. Ketika banyak lapangan pekerjaan, akan terserap tenaga kerja yang masyarakat Jawa Barat. Itu salah satu triknya. Tapi ini Mas ya, kan harapannya masyarakat itu selalu disediakan lapangan kerja oleh pemerintah. Memang itu tanggung jawab pemerintah. Ya. Tapi kami ini juga kadang ada yang nggak tahu cara mengelola. Kami nggak mau kerja tapi kami mau usaha nih gitu. Sekarang kan usaha itu sudah bisa dijalankan dengan ekonomi kreatif nih Mas ya. Kalau misalkan mau mendapatkan poin-poin dari ekonomi kreatif untuk teman-teman yang menjalankan ekonomi kreatif nih Mas, tips and tricksnya deh. Oke, Caranya. ya gini. Kalau saya kebetulan lagi menangani untuk membina UMKM ya. Oke. UMKM ini biar mereka bisa diperhatikan. Nah, kita mau bikin nanti taman untuk diskusi buat pemberdayaan sekaligus juga buat
pelatihan para pelaku UMKM. Oke. Kita mau bikin di Indramayu. Nah, tentu nanti informasi ini yang nanti akan kita sebarkan kepada pelaku UMKM, seperti misalnya bantuan modal, Betul. ya kan? Terus nanti ada kemudahan, bantuan modal, Mas? ya termasuk ada kemudahan mengurus NIB. Nanti kita kasih tahu pembinaan, ya. Nah, informasi itu yang kadang masyarakat tuh nggak tahu, ya. Contoh sederhananya gini, di Indramayu itu ada namanya PNM. Ya. Ya, PNM itu salah satunya dia salah satu finance ya ataupun bank mekar lah yang kita kenal itu kan. Itu kan mereka menyiapkan anggaran untuk memberikan modal terhadap para pelaku UMKM. Ya kan dibina oleh mereka sehingga menghasilkan produknya dibuat packagingnya biar nilainya bertambah naik. Itu kan yang dilakukan oleh PNM, ya kan. Satu itu. Terus informasi-informasi lainnya ternyata kan banyak, misalnya kayak swasta, ya. Swasta itu memberikan dana hibah untuk tambahan modal para pelaku UMKM, misalnya gitu kan. Nah itu kan informasi itu yang tidak terserap oleh masyarakat. Betul. Itu informasi yang tidak terserap. Terus kemudian juga yang ketiga, industri-industri yang akan jalan ini di peraturan itu kita paksa untuk berkolaborasi dengan para pelaku UMKM. Jadi pabrik sepatu bahan-bahannya apa? Nah bahan-bahan dari yang membuat sepatu itu harus kerjasama dengan para pelaku UMKM. Pelaku UMKM nanti yang menyiapkan misalnya talinya, ya kan, terus atau misalnya apanya lah, ininya itu dan sebagainya. Nah itu kan harus dibina para pelaku UMKM-nya sehingga ketika nanti pabrik ini ada permintaan untuk bahan-bahan dasar itu, UMKM-nya siap. Betul. Iya, betul. Ya kan? Dan regulasinya sudah kita buat. Mereka harus bekerja sama dengan pelaku UMKM. Ya. Nah, kalau UMKM-nya tidak mempersiapkan itu, ya nanti ketinggalan lagi kita. Betul. Nah, itu informasi-informasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Padahal regulasinya sudah kita buat, aturannya sudah kita buat, kita paksa mereka itu untuk bekerja sama dengan para pelaku UMKM. Ya. Nah, sehingga saran saya para pelaku UMKM ya, selain meningkatkan mutu kualitas produknya, harus sering-sering guyub. Ya, bikin paguyuban. Ya, ada paguyubannya biar nanti informasi-informasi itu bisa tersampaikan lewat paguyuban itu. Jadi sebenarnya ini peluangnya sudah terbuka ya, sudah terbuka. Untuk teman-teman UMKM yang memang sudah terbuka. Aku punya usaha dan pengen berkembang nih gitu, sudah terbuka sekali ya. Tinggal gimana teman-teman yang tadi itu Mas ya, inovasinya. Iya, inovasinya. Harus bisa terus bertanggung jawab dengan produknya. Betul. Nih kan. Kalau misalkan produk yang dibuat bagus juga kan nggak mungkin dong pabrik nolak nih kan. Kualitasnya bagus, inovasinya, cara promosinya ya itu ada di ekonomi kreatif seperti itu tuh Mas. Iya ya, harus. Makanya ruang-ruang komunikasi itu harus terbentuk oleh pelaku UMKM itu. Kan kemarin kita udah menghadirkan staf khusus Kementerian UMKM. Mas Hasbi datang ke Indramayu bicara soal UMKM, itu kan informasi yang harus diserap oleh para pelaku UMKM, ya kan. Dinas provinsinya juga udah kita undang, gitu kan, untuk memfasilitasi itu. Cuma balik lagi ke para pelaku usahanya. Mau enggak gitu ya, meningkatkan kualitas produk, mau enggak berinovasi, mau enggak memperluas marketingnya nih Mas ya, begitu. Kadang persoalannya tadi mereka maunya terima beres, sudah mana duit bantuannya gitu kan. Setelah nanti dikasih duit bantuannya, duit modalnya habis, usahanya nggak berkembang. Nanti udah hilang aja duitnya. Nggak tahu buat apa tuh Mas. Mindsetnya pikirnya bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah nih, ini kewajiban pemerintah itu harusnya menjadi kewajiban teman-teman juga ketika dibantu. Ada tanggung jawab moral yang harus teman-teman pertanggungjawabkan. Saya dibantu sama pemerintah, ya harus berkembang gitu kan. Bukan uang dikasih pemerintah sama waktu ke beras. Iya kan, banyak pola pikir itu yang harus dirubah. Iya, sudah ngobrol dari pertama tadi ya Mas ya, dari perjalanannya Mas Hilal, dari apa yang sudah Mas Hilal buat untuk Indramayu, apa yang Mas Hilal sudah berikan untuk anak-anak muda, dan juga sudah
apa yang Mas Hilal berikan untuk banyak lini nih ya, khususnya di daerahnya Mas Hilal nih ya, Cirebon, Indramayu dan lain-lain nih. Ini menuju ke penutup nih Mas. Boleh, Ini siap. agak sedih nih Mas ya. Oke. Pertanyaannya nih, kira-kira Mas nanti nih Mas yang akan menggantikan Mas Hilal beberapa tahun ke depan, Mas Hilal sudah menyiapkan belum Mas? Oh ya, oke. Karena kita kan punya wadah. Saya sadar betul saya lahir besar dari wadah itu, gitu loh. Sehingga saya harus melanjutkan wadah itu. Oke. Nah, rumah besar ini yang kita siapkan dengan teman-teman ya. Oke. Kita harus siapkan dengan teman-teman. Apapun minatnya teman-teman, yang penting prinsip kita adalah saling membesarkan satu itu. Iya. Sehingga saya punya tanggung jawab untuk membesarkan adik-adik saya. Oke. Ya kan? Dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah sudah mulai mentas semua nih Mas ya. Iya. Kayak kita kemarin berhasil dorong anak-anak buat jadi kepala desa misalnya. Oke. Sudah terpilih jadi kepala desa misalnya kayak gitu. Sekarang terus juga kita lagi berikhtiar untuk bisa menyalurkan itu lagi. Ya. Terus kita juga mendistribusikan teman-teman misalnya jadi pegawai BUMD ya, baik itu di Indramayu maupun di provinsi gitu, kita distribusikan mereka masuk kerja di sana ya. Terus kemudian ada yang minat di politik ya, nanti kita persiapkan ya kan, dia mau di politik jadi anggota dewan ya, ayo kita persiapkan kayak gitu loh. Terus juga pendamping misalnya, kerja-kerja di pendamping di kementerian juga kita fasilitasi mereka, dorong mereka. Jadi semua orang yang ada di dalam wadah ini semuanya kita tuntaskan, kita dorong mereka untuk bisa berkiprah di minatnya masing-masing. Dan terus itu mimpi itu kita jaga Mas. Oke. Jadi mimpi saling membesarkan ya, mimpi tumbuh besar bersama, terus kita jalankan. Beberapa yang misalnya yang dulu nyupirin saya, kan nggak selamanya, saya juga nggak mau dia jadi supir saya terus gitu loh. Paling nggak 2 tahun, 3 tahun ya udah harus naik gitu kan. Jangan jadi supir. Berarti secara tidak langsung sebetulnya ini sekolah politik atau Hilal Himawan Institute ini adalah mimpi dari Mas Hilal sendiri untuk melanjutkan mimpinya Mas Hilal nih ya. Iya Mas, harus. Karena kan saya paling hidup nggak lama lah, ya kan. Kalau hanya meninggalkan nama besar, nama itu otomatis akan hilang. Betul. Ya kan? Nama itu akan hilang. Maka gimana caranya biar apa yang kita lakukan itu tidak hilang oleh generasi-generasi berikutnya? Iya. Ya caranya adalah kita harus punya gagasan, kita harus punya karya. Iya. Sehingga nanti orang itu akan terus mengenal. Betul. Albert Einstein, betul. Orangnya udah meninggal berapa ratus tahun yang lalu, tapi masih diingat. Tapi diingat sampai sekarang. Kenapa? Karena dia punya gagasan, punya teori, ya kan? Macet itu teorinya apa? M2. Ya. Itu. Ya kan? Teorinya. Punya gagasan, punya teori. Sehingga teori itu terus nah. Maksud saya sebagai politisi harus meninggalkan itu. Iya. Nah, gagasannya apa? Sehingga gagasan kita itu nanti 1000 tahun ke depan tuh bermanfaat untuk orang-orang gitu kan. Itu harus kita tinggalkan. Nah, karya juga harus kita tinggalkan. Karyanya apa? Nah, sehingga nanti ketika kita tidak ada, gagasan dan karya itu yang terus akan menyinari generasi-generasi muda. Gitu rumusnya. Setuju Mas, warisan yang kekal itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, betul. Itu Mas Hilal tuh ngasih ilmu pengetahuan buat teman-teman. Sampai ini udah pas jadi anggota dewan nih. Siapa ya Mas? Tapi tadi katanya suruh jadi Dewan Kesejahteraan Masjid dulu ya guys ya saya ya. Mas, nanti nih ya, kalau misalkan tadi kan sudah membahas sekolah politik dan mimpi-mimpi Mas Hilal dan siapa yang akan menggantikan Mas Hilalnya. Jika 10 sampai 15 tahun ke depan sekolah politik ini berhasil nih Mas ya. Budaya politik Indramayu ini seharusnya berubah, akan menjadi seperti apa sih Mas kira-kira? Oh, berubah. Tentu budaya politik kita harus bisa berubah, bisa lebih partisipatif ya. Terus kemudian partisipatif tuh kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam politik itu tinggi. Harusnya bisa seperti itu ya. Harusnya. Terus kemudian pragmatisme juga udah mulai hilang harusnya. Karena harus dari anak muda dulu nih, anak muda harus memberikan kesadaran itu. Kalau sehari ini kita
dengan budaya politik kita yang sekarang gitu kan, ketika diperhadapkan dengan pemilihan apapun, maka masyarakat selalu bertanya ada duitnya nggak? Betul. Ya kan? Itu kan sikap-sikap pragmatis yang ada di masyarakat. Saya tidak menyalahkan siapapun itu ya. Tapi itu harus mulai kita berani suarakan, gitu kan? Di generasi-generasi muda, paling nggak di generasi muda kita harus berikan pemahaman bahwa memilih anggota dewan, memilih pemimpin itu bukan semata-mata hanya selesai pada waktu saat itu. Ya. Tapi 5 tahun ke depan loh, nasib kita itu dipertaruhkan kepada mereka. Kalau kita melihatnya hanya berdasarkan duit, ya maka otomatis orang yang memberi duit itu sudah impas merasanya, oh saya udah beli suara kamu kok. Betul. Sekarang terserah saya dong, modal saya udah habis 10 miliar, gimana caranya modal saya balik 10 miliar itu? Kan pasti berpikir kayak gitu, Mas. Ya kan? Nah, saya misalnya nggak ada beban nih, periode kedua ini, saya habis hanya 500 juta dengan perolehan suara 70.000. Sehingga kan saya tidak punya beban untuk balik modal, Mas. Betul. Ya nggak? Kalau uang saya habis misalnya 7 miliar ataupun 10 miliar untuk jadi anggota dewan, maka saya juga males untuk mikirin rakyat. Ya, pertama kali ketika saya jadi, ya gimana caranya modal saya balik. Ya. Ya nggak? Betul. Ya, bodo amat lah gitu kan. Iya kayaknya. Ya kan? Tapi saya belum pernah ya. Ya, oke. Ya sampean aja kalau modalnya habis pasti kan mikir gimana caranya balik modal kan. Iya sih, betul Mas. Pastilah itu udah rumus. Iya, sehingga nggak bisa bekerja dan saya mah alhamdulillah dengan modal tergolong rendah. Terus kemudian saya bisa berpikir untuk memberdayakan masyarakat, bikin kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan nih menjadi inspirasi buat sejauh barat. Ya. Misalnya saya bikin rumah aspirasi, ya. Kemudian rumah aspirasi ini menjadi role model. Role modelnya seluruh anggota dewan harus punya rumah aspirasi di Jawa Barat. Akhirnya ya. Sekarang nih. Iya, kan diterapkan nih seluruh anggota dewan harus punya rumah aspirasi. Nah, salah satu role model yang diberikan percontohan rumah aspirasi ini siapa? Rumah aspirasi saya, karena sesuai kriteria. Harus ada ruang rapatnya, harus ada ruang komputernya, harus ada ruang saya, harus ada kamar mandi, dapur, musola, dan lain sebagainya lah ya. Satu-satunya yang sesuai dengan kriteria itu punya saya. Dan makanya langsung disurvei kemarin rumah aspirasinya. Ya kan, kalau yang lainnya masih ngontrak. Iya. Ngontrak juga kan akhirnya kan bingung, oh, ini gimana nih atas nama siapa dan lain sebagainya. Betul. Nah itu menjadi salah satu acuan ya, sehingga dibuat gara-gara ini terus kemudian diberlakukan untuk sejauh barat misalnya, kan bermanfaat. Betul. Ya. Terus kayak sekolah politik ya kan, kita bikin sekolah politik awalnya pakai modal sendiri nih, pakai uang pribadi saya. Terus kemudian sekarang dibikin programnya pendidikan politik. Setiap anggota dewan wajib melakukan pendidikan politik itu. Pada akhirnya sekarang nih Mas. Iya, baru bulan ini. Alhamdulillah. Sekarang dianggarkan semua anggota dewan harus melakukan pendidikan politik anak-anak muda. Coba. Role model kita ini ya, luar biasa. Ya kan? Role model kita nih akhirnya. Tanya tuh staff itu tuh. Akhirnya ya kan, harapan kita sih sebenarnya sebagai masyarakat banyakin deh yang kayak Mas Hilal gitu ya. Itu ya kan, banyakin deh yang kayak Mas Hilal. Kalau misalkan nggak bisa nyontoh plek-plek-pleknya Mas Hilal, kayak satu-satu dia rumah aspirasi kayak Mas Hilal dicontoh gitu ya. Kalau nggak rumah sekolah politiknya dicontoh ya. Terus keberanian Mas Hilal untuk menyuarakan hak-hak rakyat ini dicontoh. Tolong ya. Sekarang anggota dewan semua harus punya rumah aspirasi. 120 anggota dewan sekarang harus punya rumah aspirasi. Dibikin programnya tuh. Sekarang pendidikan politik sekarang 120 anggota dewan harus melakukan pendidikan politik. Nah, saya udah melakukan itu dulu gitu kan. Jadi role model. Iya, Mas Hilal udah duluan. Jadi kan saya enak tinggal dapat anggaran dari pemerintah sekarang kan untuk bikin kegiatan itu kan enak sekarang. Oke, Mas. Sebelum nanti ada wejangan-wejangan untuk masyarakat ya. Kita kasih wejangan dulu untuk anak muda nih Mas yang sinis terhadap politik agar mereka ini nggak cuma jadi penonton aja nih Mas. Satu kalimat deh yang Mas Hilal ingin sampaikan kepada anak muda yang sinis terhadap politik. Oke, kalau satu kalimat apa satu ya? Kalimat Mas. Satu paragraf boleh deh. Satu paragraf deh boleh Mas. Boleh. Satu paragraf. Saya pengen bilang ke anak-anak muda, buta yang paling bahaya tuh bukan buta mata,
atau buta panca indera. Oke. Buta yang paling bahaya itu adalah buta politik. Kita politik. Kenapa? Karena kalau kita buta politik, maka dari hajat hidup kita, dari mulai makan, minum, sampai kita sekolah, meninggal, nanti kita akan dibodoh-bodohin. Kita tidak tahu peraturan, kita tidak tahu regulasi, kita tidak tahu orang-orang yang membuat aturan itu. Kalau mereka tidak diawasi, kalau mereka tidak diingatkan, maka yang terjadi adalah kebijakannya sewenang-wenang yang nanti berakibat merugikan terhadap kita. Sehingga anak muda jangan buta dan alergi terhadap politik, itu pesan saya. Oke. Terakhir nih Mas, jangan untuk semua masyarakat, semua anak-anak muda, masyarakat deh Ya. yang ingin kedepannya secara ekonomi pertumbuhannya lebih baik, Mas. Apa nih, Mas? Jangan ya. Buat seluruh masyarakat Indramayu, pahamilah bahwa politik itu bukan hanya sekedar mencaci maki, konflik, korupsi, ataupun persoalan-persoalan yang sering kita tonton gitu. Politik itu sejatinya adalah alat untuk mensejahterakan kepentingan bersama. Jadi dengan politik, maka insya Allah kalau pilihan Bapak Ibu tepat, tidak berdasarkan duit, pilihan Bapak Ibu berdasarkan pada integritas dan kemampuan para pejabat-pejabatnya, maka saya yakin negeri ini akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang punya amanah dan integritas besar untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi kalau ada momen pemilihan, jangan menanyakan berapa uangnya, tapi tanyakan apa gagasannya untuk masyarakat. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, diingat nih ya, diingat ya. Mas Hilal sudah ngobrol panjang sekali ya dari ini awal. Kopinya enak ini, Kopinya teman bersama istimewa. Teman istimewa. Ini yang dibikin oleh teman-teman apa namanya tuna disabilitas ya, tuna rungu ya. Ini ada kafenya di dekat mana? Pom bensin Istiqomah. Jalan Istiqomah ya, pom bensin Bundaran Kijang ya. Bundaran Kijang ya, luar biasa. Ada anak muda yang mau memberdayakan tuna-tuna, anak-anak disabilitas tuna rungu ya. Support terus nih, mantap. Luar biasa Mas ya. Siap. Terima kasih Mas Hilal nih, sudah ngobrol dari tadi, dari pertama kali Mas Hilal kaget, ya kan masuk politik. Untung nggak jantungan ya? Untung nggak, gitu Mas ya. Terus yang kedua, apa yang sudah Mas Hilal berikan untuk masyarakat semua, juga tadi ada tips-tips juga dari Mas Hilal untuk teman-teman yang mau jangan stuck di sini aja deh gitu ya. Ada kesempatan juga buat teman-teman yang tadi mau lebih paham tentang politik, udah Mas Hilal kasih semua nih, tinggal teman-teman mau nggak untuk bergabung dan teman-teman mau nggak untuk berubah. Itu dia ya. Terima kasih banyak Mas Hilal. Sama-sama. Hadir di Lensa Naral. Sukses juga ya. Nanti buat lensa ini tidak berhenti. Lensa apa namanya? Lensa Naral. Lensa Naral. Ya. Lensa Nalar ya. Semoga nggak berhenti di sini aja nih Mas. Obrolannya. Semoga menjadi bahan pikir ya. Akhirnya nanti teman-teman yang nonton ini bisa bertindak lebih baik ke depannya ya. Amin. Amin. Sukses buat Lensa Nalar ya. Siap. Mantap. Saya Bian. Saya Hilal Hilmawan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di episode yang lainnya Mas. Dadah.